Selamat malam, perkenalkan nama saya Sepriani Gule, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen kelas malam, semester 5. Di bawah ini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint tentang peran manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita mengetahui apa saja peran manajemen sumber daya manusia, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang berfokus pada perekrutan, pengelolaan, pemberian arahan, dan bimbingan bagi orang-orang yang bekerja di suatu organisasi. Ada 3 pengertian manajemen sumber daya manusia menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, Hasibuan 2010.210 mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai bidang kajian yang mempelajari tentang ilmu dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, Faustino 2003.210, manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. Dan yang ketiga yaitu Hakim 2014.25, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun yang menjadi tujuan dan fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan MSDM adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Sedangkan yang menjadi fungsi MSDM yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penstafan, 4. Pemimpinan, dan kelima pengendalian. Slide selanjutnya yaitu peran manajemen sumber daya manusia. Peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi adalah mengatur seluruh karyawan agar secara efektif dalam melakukan pekerjaannya, serta memiliki peran di dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka perkembangan perusahaan. Peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia sangat penting, yakni untuk menentukan faktor produksi, membangun dan mengembangkan perusahaan atau organisasi. Jika tidak ada SDM yang memadai, secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai. Ada 2 keyakinan tentang peran serta karyawan di dalam perusahaan, yaitu yang pertama, jika orang bekerja di perusahaan yang peduli terhadapnya, mereka cenderung memberikan lebih dari sekedar yang diwajibkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, karyawan yang puas merupakan kondisi awal dari pelanggan yang puas pasti akan selalu kembali, menurut Hakim 2014.220. Kedudukan serta peran manajemen sumber daya manusia sangat penting, yaitu memastikan aspek penciptaan, membangun serta meningkatkan perusahaan ataupun organisasi. Bila tidak terdapat SDM yang mencukupi, secara otomatis perusahaan bakal kandas mencapai tujuan yang mau dicapai. Berikut ini beberapa peran manajemen sumber daya manusia yang perlu perusahaan tahu, yaitu 1. Staffing atau employment. Peran MSDM yang satu ini terdiri dari 3 kegiatan penting, yakni perencanaan, pencarian, serta seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer bertanggung jawab buat mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Kedua,
Performance Evaluation. Evaluasi kinerja sumber daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia serta para manajer. Para manajer menanggung tanggung jawab utama buat mengevaluasi bawahannya, serta Departemen Sumber Energi Manusia bertanggung jawab buat meningkatkan wujud evaluasi kinerja yang efisien, serta dapat melaksanakan pelatihan terhadap para manajer yang bagaimana membuat standar kinerja yang baik, serta membuat evaluasi kerja yang akurat. Ketiga, compensation. Dalam hal kompensasi atau reward, diperlukan sesuatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Energi Manusia dengan para manajer yang bertanggung jawab dalam hal peningkatan pendapatan. Sebaliknya, Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab buat meningkatkan struktur pendapatan yang baik. Sistem kompensasi yang membutuhkan penyeimbangan antara pembayaran serta manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja yang meliputi pembayaran pendapatan, bonus, insentif, serta pembagian keuntungan diterima oleh karyawan. Keempat, training and development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab buat menolong para manajer menjadi pelatih serta penasehat yang baik untuk bawahannya, menghasilkan program pelatihan serta pengembangan yang efisien baik untuk karyawan baru atau orientasi ataupun yang sudah ada atau pengembangan keahlian. Tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dalam hal ini pula menyangkut permasalahan pemutusan ikatan kerja. Tanggung jawab ini menolong restrukturisasi perusahaan serta memberikan pemecahan terhadap konflik yang terjalin dalam perusahaan. Kelima, employee relation. Dalam perusahaan yang mempunyai serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berfungsi aktif dalam melaksanakan perundingan serta mengurus permasalahan persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Menolong perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Keenam, safety and health. Tiap perusahaan wajib buat mempunyai serta melakukan program keselamatan buat mengurangi peristiwa yang tidak diinginkan serta menghasilkan keadaan yang sehat. Departemen Sumber Daya Manusia memiliki tanggung jawab utama buat mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengenali serta membentukkan keadaan yang membahayakan tenaga kerja, serta memberitahu adanya musibah kerja. Dan yang ketujuh, personal research. Dalam usahanya buat tingkatan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melaksanakan analisis terhadap permasalahan orang serta perusahaan. Permasalahan yang kerap dicermati oleh Departemen Sumber Daya Manusia merupakan pemicu terbentuknya ketidakhadiran serta keterlambatan karyawan, di mana prosedur pencarian serta pilih yang baik, serta pemicu ketidakpuasaan tenaga kerja. Demikian pemaparan tugas PowerPoint saya. Jika ada kata yang kurang, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.